Dan pertimbangannya tuh, apakah penggunaan gadget yang berlama-lama itu produktif buat kita? Itu. Ataukah cuman memang jatuhnya tuh buang-buang waktu aja? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jejak Biru, Jalani Santai Tetap Lurus. Nah, kali ini hostnya ya bareng aku Arifa dan kita di sini udah bersama Mas Zaidan yang tentunya eh, kita bakal bahas seputar nggak jauh-jauh dari kemarin kita udah bahas soal mental health tuh. Terus sekarang kita bakal bahas tentang digital detox di kalangan mahasiswa. Kira-kira kalian udah pernah dengar gak sih apa itu digital detox? Nah, kalau belum nanti kita bakal tanya-tanya lebih lanjut bareng Mas Zaidan di sini yang udah lebih ngerti nih. Kira-kira apa sih digital detox di kalangan mahasiswa? Nah, oke Mas Zaidan, kira-kira apa nih yang bikin Mas Zaidan pengen bahas soal urgensi digital detox di kalangan mahasiswa ini? Oke, sebelum urgensinya itu kita coba lihat ini ya, istilahnya digital detox dulu. Jadi, kata detox sendiri itu tuh berasal dari istilah kedokteran gitu, yang artinya itu kalau aku baca-baca itu detox sendiri itu kayak apa, memurnikan kembali. Jadi gimana, ada racun atau ketidakmurnian dalam tubuh itu kemudian dimurnikan kembali. Ah, gampang simpelnya itu inilah kayak racun gitu. Nah, untuk digital detox sendiri itu tuh gimana kita itu, memurnikan kembali itu dari digital gitu. Jadi kayak, kita berhentilah apa, menggunakan perangkat-perangkat digital itu. Kayak HP, laptop gitu, itu kita coba puasa gitu. Puasa dari perangkat-perangkat digital sendiri. Nah, untuk urgensinya sendiri itu sebenarnya nyambung juga digital detox ini sama kesehatan mental. Oh iya. Ya, jadi, gimana, eee, dalam penggunaan perangkat digital itu tuh kalau kita sadari itu tuh ini loh, apa namanya, kayak mengeluarkan dopamin kita. Jadi kayak kita scroll-scroll nonstop di Instagram itu tuh kita secara nggak sadar tuh ini, ngeluarin dopamin gitu. Nah, sementara apa, kalau kita yang kemudian terlarut nih, terus nggak sadar apa, ya kita terus scroll-scrollan Instagram gitu ya. Nah, itu tuh kita tuh jadi apa, dopaminnya tuh terlalu banyak. Oh, Jadi kayak overstimulasi. heeh. Nggak baik, nggak bagus juga ya? Ya, nah dan efek samping dari overstimulasi itu kalau yang ku baca itu jadinya ini, efek sampingnya tuh the sensation itu istilah bahasa Inggris. Jadi gimana apa, ya tubuh kita secara apa, defense mechanism-nya itu ya apa, ya itulah defense mechanism-nya itu tuh bikin kita tuh jadi ini, mengurangi penerimaan apa, dopamin gitu. Nah, dan hasilnya itu ya kita scroll-scroll tuh kan akhirnya jadi kayak ya otomatis gitulah, kayak mode mode pesawat gitu, mode otomatis gitu. Ya kita nggak apa, lama-lama tuh kita jadi ini sebenarnya ngapain sih? Yang awalnya itu kita itu nyari seneng-seneng ya. Mhm. Nah, seneng-seneng itu jadinya kayak apa, hambar gitu kalau aku menilai itu. Nah, makanya apa, dengan digital detox ini kita mencoba untuk berpuasa istilahnya itu. Apa namanya, Berpuasa dari gadget-gadget gitu ya? iya, jadi supaya apa, dopamin kita tuh nggak terlalu banjir gitu keluarnya itu. Kita rasakan tuh nggak terlalu apa, terstimulasi terlalu banyak gitu. Itu urgensinya digital detox. Jadi yang aku tangkap ini karena emang kan sekarang di era digital juga ya, banyak apa kegiatan yang kita tuh udah harus berdampingan dengan barang-barang digital, terus dengan gadget dan semuanya yang kayak kita butuhnya dopamin instan ya. Iya, betul.
Oke. Terus, gimana nih buat sejauh ini kalau dari tadi kan berarti kan kita puasa digital gitu. Gimana cara kita mulai untuk bisa mendetoks Oke. Nah, dengan puasa digital itu sebenarnya secara konsep mudah ya. Cuma memang mungkin dari alam bawah sadar kita itu kayak kesusahan gitu. Jadi ya secara konsep itu ya digital detox tuh udah kita nggak bener-bener berhenti main HP sama laptop gitu. Kita udah berhenti me- memakai mereka lah gitu. Untuk dengan kita ya melakukan kegiatan yang lain gitu. Nah, cuma memang kan karena masalahnya ya kayak kecanduan gitulah. Dan yang ku baca juga itu salah satu kecanduan yang istilahnya pervasif itu kayak ini kurang kita sadari itu tuh memang ini gadget digital gitu. Jadi ya memang digital detox ini nih supaya kita tuh jadi berhenti gitu berpuasa lagi dari perangkat-perangkat digital gitu. Tapi apakah berarti kita tuh harus benar-benar lepas dari digital atau dari gadget tadi atau kita tetap bisa berdampingan dengan digital juga? Nah, kalau itu sendiri tuh ini kalau aku pribadi ya digital detox itu tuh nggak sepenuhnya berhenti kalau aku ya. Cuma memang untuk pemakaian medsos gitu tuh memang benar-benar diminimalisir banget. Jadi penggunaan medsos atau komunikasi lah, alat komunikasi itu memang untuk urgent aja, kayak panggilan darurat atau mungkin ada panggilan tugas gitu tiba-tiba. Nah itu tuh cuman buat itu aja, tapi bukan buat yang terus kita nyari informasi-informasi baru itu tuh nggak melalui medsos atau alat digital itu, tapi dengan kita kayak mengobrol langsung gitu dengan orang lain. Itu caranya alternatifnya buat digital detox gitu. Jadi bukan berarti kalau pas kita puasa gadget tuh bener-bener lepas dari titik itu ya, tapi tetap kayak ya menggunakan dengan seperlunya gitu. Iya, dan memang ya kesanggihannya perangkat digital itu juga dengan kita dengan mudahnya bisa berkomunikasi dengan baik itu. Nah, itu jangan sampai dipuasakan karena itu adalah hal yang hal yang paling penting itu komunikasinya tetap. Jadi dari digital detox itu kita tuh masih bisa ya menggunakan digital atau gadget-gadget tadi atau ya media sosial dan lain sebagainya, tapi tidak berlebihan Iya. dan dikurangi atau diminimalisir penggunaannya. Ya pokoknya ya inilah kalau nggak penting tuh nggak usah dipakai. Oke banget. Jadi ya kalau istilahnya tuh kan sekarang di medsos itu biasanya kayak di Instagram itu ada pengatur waktu kayak kita udah menggunakan medsos itu berapa lama gitu ya. Jadi pengingat buat kita buat istirahat menggunakan medsos tadi. Ya, dan itu dari HP ku Samsung ya, itu tuh memang ada aplikasi bawaannya. Jadi kayak memonitor ini sepekan itu berapa lama sih aku menggunakan HP. Dan kalau nggak ada aplikasi bawaan pun aku rasa di Play Store juga udah banyak. Oh iya Tuh. benar. Jadi kayak kita diingetin ya, oh ternyata kita selama misalkan sehari nih kita main gadget berapa jam Ya. gitu. Terus misalkan kalau di itu juga ada ya kayak per aplikasi kita gunain paling banyak tuh di aplikasi apa gitu ya. Betul. Oke, jadi tuh kayak memanfaatkan aplikasi tadi buat kita mengingatkan diri kita tuh untuk nggak terlalu lama ya menggunakan gadget tadi. Ya, supaya kita lebih paham lagi lah kita tuh udah berapa lama sih menggunakan gadget tuh, dan pertimbangannya tuh apakah penggunaan gadget yang berlama-lama itu produktif buat kita itu, ataukah cuman memang jatuhnya tuh buang-buang waktu aja.
Oh ya, nah itu ngomong-ngomong buang-buang waktu tuh kan jadi kayak apa ya? Struggle sendiri gitu ya buat kita Nah, yang ya, apa tiap hari dari bangun sampai tidur lihat HP, mau tidur lihat HP lagi. nah, Itu sih kayak struggle iya. banget gak sih, kayak kita mau mulai detox digital tuh pasti ada aja kesulitannya. Tuh gimana tuh? Nah, memang buat kesulitan digital detox ya. Itu tuh memang yang paling aku rasakan itu kepikirannya itu loh. Jadi kayak tadi kan kita udah bener-bener ini ya, berhenti medsosan gitu, kecuali yang urgent-urgent gitu. Nah, kepikirannya ini, itu tuh kayak kita ih, kayaknya aku deh, kayak terlambat tahu apa gitu. Jadi takut aku udet. Nah, Ketinggalan gitu. ya ketinggalan gitu. Itu terus sama kepikiran juga buat eh, aku mau cari apa gitu, itu memang struggle yang benar-benar kurasain gitu ya. Dan mungkin juga yang teman-teman rasain juga, kalau semisal kita nggak, ya mudahnya aja kita nggak lupa bawa HP aja, itu kan udah ya kan kepikiran ya, jadi kebingungan ini mau ngapain ya gitu ya tuh. Karena udah kebiasaannya tiap hari Nah, hidupnya sama gadget gitu, pas tiba-tiba HP ketinggalan tuh jadi bingung gitu. Aduh, kita mau iya, ngapain nih, nggak punya kegiatan lain gitu ya. iya, Oke, itulah oke. jadi bentuknya kecanduan gitu ya, Mm-mm, mm-mm. ketergantungan, Iya, iya, bener-bener. Nah itu Tuh. yang bikin struggle-nya tuh kan, kayak terus gimana ya? Gimana caranya biar kita tuh nggak nggak terlalu kepikiran gitu kan? Biasa suka kalau misalkan nih disuruh milih, mending dompet ketinggalan atau HP ketinggalan gitu, Waduh, pasti rata-rata bakal milih dompet ketinggalan. Yang karena kalau misalkan di HP kan kita masih bisa bayar lewat m-banking, terus betul. semua eKTP, cuma sekarang juga udah banyak yang digital gitu kan. Jadi kayak gimana caranya biar kita tuh bisa konsisten tuh detox digital tadi. Oke. Buat konsisten ya, itu tuh yang pertama tadi memang aku sendiri ngalamin kesusahan yang buat ngalihkan pikiran dari gadget itu tuh juga kita itu perlu istilahnya tuh selesaikan dulu tanggung jawab gitu. Jadi kayak semisal yang kemarin-kemarin nih ada tugas gitu. Nah, kalau tugasnya itu belum selesai tuh jangan langsung digital detox. Soalnya nanti takutnya itu malah kita kepikiran terus. Balik ke gadget terus. Gitu. Jadi memang untuk tugas atau tanggung jawab yang lain itu tuh sebaiknya diselesaikan dulu supaya kita itu lebih plong, nggak terlalu kepikiran ke gadget itu tadi. Kemudian yang kedua itu mindfulness. Jadi mindfulness itu ya dalam kita melakukan kegiatan sehari-hari itu tuh kita mencoba untuk lebih menghayati, lebih memikirkan lagi. Jadi misal kayak kita mau makan gitu, itu kita pikirkan lebih banyak. Ini nih, aku makan ini nih gimana ya? Gizinya, rasanya seperti apa? Adabnya seperti apa? Nah, itu tuh perlu lebih dihayati gitu dalam kita melakukan kegiatan sehari-hari itu, supaya kita itu juga lebih fokus ke kegiatannya itu dan terdistract dari pikiran-pikiran kita menggunakan gadget gitu. Nah, bisa juga dengan melakukan hobi. Iya bener. Nah, untuk aku sendiri itu memang nulis yang menyuarakan isi-isi pikiran itu tuh juga jadi usaha buat ini supaya nggak pikiran terus kembali ke gadget itu. Oke. Jadi itu emang kita benar-benar harus ini ya, mengesampingkan si digital tadi dengan ya kita kayak mengalihkan pikiran gitu ya, biar kita nggak terlalu kepikiran sama si gadget-gadget tadi gitu. Jadi kayak benar-benar fokus sama kegiatan yang sedang kita kerjakan gitu. Jadi tapi kan ini nih kadang
Kalau aku sendiri ya struggle-nya biasanya mungkin pas kita lagi nugas atau misalkan kita lagi ngerjain sesuatu tuh kayak baru 5 menit lah gitu, tiba-tiba Iya, buka HP, udah buka laptop tapi dilihat gatel ya? iya, yang di-scroll tuh HP, pas liatin sosmed-sosmed, liatin TikTok, liatin IG gitu. Dan itu kadang tanpa sadar kita kayak terlarut di situ terus tiba-tiba Iya iya. lupa gitu. Nah, itu gimana tuh? Jadi kayak apa emang harus kita paksa atau gimana gitu? Nah, untuk perkara itu ya, itu sejujurnya aku sendiri juga nggak jarang ngalamin tak gitu. Dan teman-temanku juga banyak yang nggak gitu itu. Cuma memang ya harus gimana pun difokuskan lah, coba difokuskan dulu ke tugasnya dulu. Jadi HP itu ya memang ada. Nah, mungkin yang jadi tips itu kalau di Samsung itu ada ini fiturnya itu mode ah, fokus mode fokus. Jadi gimana kita menggunakan fitur itu tuh memblokir semua aplikasi kecuali aplikasi yang kita pakai. Nah, aku menggunakan fitur mode fitur itu tuh buat memblokir ini iya sosmed, alat-alat komunikasi lainnya, dan itu benar-benar membantu banget. Jadi sekalipun kita aku sendiri gatel pengen buka Facebook, itu tuh udah keblokir, nggak bisa dibuka. Itu harus dibuka dulu fiturnya. Dan ya memang balik lagi, apakah dengan membuka fitur itu tuh terus tugas kita selesai Iya. atau kita malah balik lagi buang-buang waktu gitu. Oke, jadi itu jadi kayak konsekuensi dari kita sendiri ya, kayak berarti kalau misalkan nih kita, lebih mementingkan si digital atau gadget tadi, otomatis tugas kita bakal terpinggirkan gitu kan. Oke oke, jadi gitu ya, yang membuat kita, perlu mewaspadai gitu ya, Mas? Harus ini benar-benar dipertimbangkan lah. Kenapa sih kita menggunakan digital detox itu tuh? Wih. Oke, jadi cukup menyenangkan nih membahas soal digital detox yang emang cukup familiar dan relate buat teman-teman mahasiswa terutama yang kehidupannya nggak jauh-jauh dari digital itu sendiri. Jadi kayak kita bangun tidur ketemunya gadget, mau tidur ketemunya gadget gitu ya. Yang membuat kita tuh jadi lupa sama hal-hal yang apalagi kayak kewajiban kita itu, gitu iya. sebagai manusia juga kan kewajiban kita seperti sholat gitu ya kan. Iya. Dan balik lagi digital detox itu kan memang fungsinya itu buat kesehatan mental juga. Dan kesehatan mental juga itu tuh ada disebutkan dalam hadis itu tuh tentang pentingnya kesehatan mental. Jadi ada hadis mengatakan itu kami sedang duduk dalam sebuah majelis, lalu Nabi SAW datang, sementara di kepalanya masih ada sisa air mandi. Nah, sebagian kami berkata kepada beliau, hari ini kami melihatmu tampak bahagia. Beliau lantas menjawab, benar, segala puji bagi Allah. Setelah itu orang-orang hanyut dalam perbincangan masalah kekayaan hingga beliau pun bersabda, tidak ada apa-apanya dengan kaya bagi orang yang bertakwa, dan sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya, dan bahagia itu bagian dari kenikmatan. Jadi memang kebahagiaan yang didapatkan dari mental yang sehat itu tuh udah dijelaskan dalam hadis riwayat gitu. Ya di agama Islam sendiri itu juga ini perlu adanya kesehatan mental gitu supaya kita itu bisa bahagia dan kita bisa berbuat yang lebih baik pada yang lain gitu. Ya, jadi yang aku tangkap nih dari obrolan kita selama tadi ini, dari digital detox kita tuh jadi lebih mindfulness dengan apa yang kita lakukan, terus juga mencari hobi untuk mengesampingkan si digital tadi itu, puasa Ya, digital puasa itu ya. digital. Nah, oke. Jadi kayak mengurangi
dopamin instan itu tadi ya. Harus lebih considerate lagi, harus lebih banyak pertimbangan lagi terkait penggunaan kita dalam menggunakan gadget gitu. Oke, cukup seru ya teman-teman kita ngobrol bareng Mas Zaidan kali ini, dan semoga ilmu yang kita sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman juga. Dan jangan lupa subscribe di podcast Jejak Biru untuk video dan podcast selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat tinggal.